melanjutkan materi subjek komputasi selanjutnya, yaitu mengenai uji ANOVA satu arah. Ya, ANOVA singkatan dari Analysis of Variance. Jadi tujuan dari penerapan ANOVA ini untuk mengetahui apakah ada perbedaan atau tidak antara rata-rata dari lebih dari 2 sampel. Itu ya. Jadi kalau teman-teman kemarin itu membandingkan rata-rata 2 sampel atau 1 sampel dengan rata-rata yang dihipotesiskan, itu menggunakan uji T atau t-test. Nah, ketika sampelnya itu lebih dari 2, kemudian kita akan membandingkan rata-ratanya, maka kita bisa menggunakan uji ANOVA, gitu ya. Oke, perbedaannya ANOVA satu arah dengan 2 arah apa? Yaitu pada treatmentnya ya. Jika satu arah, maka berarti dipengaruhi oleh satu treatment atau satu perlakuan, begitu. Ya, kita langsung saja ke contohnya. Jadi di sini ada seorang petani ingin meningkatkan hasil produksi padinya. Untuk itu dilakukan percobaan pada lahan seluas 1 hektar dengan cara meningkatkan dosis pupuk areanya. Kemudian untuk itu dipakai pupuk area dengan dosis 0%, 10%, 20%, 30%, dan 40%. Jadi di sini ada 5 ya. Oke, di sini ada 5 dosis yang mana ini dianggap sebagai satu perlakuan atau satu treatment, gitu ya. Oke. Nah, dari hasil percobaan berikut ya, dilakukan panen itu sebanyak 3 kali. Ini ada melakukan panen sebanyak 3 kali. Ini ada hasil panennya, begitu ya, dalam satuan ton. Oke, kemudian permasalahannya dengan taraf kepercayaan 90%, adakah perbedaan hasil produksi padi dari 5 dosis pupuk yang berbeda? Oke, jadi di sini yang akan kita lihat adalah perbedaan hasil produksi padi dari 5 dosis pupuknya, gitu ya. Di sini 5 dosis pupuk dianggap sebagai sampelnya ada 5, begitu ya, yang mana perlakuannya 1 yaitu mengenai dosis pupuknya, begitu. Ya. Dengan bantuan RStudio maka kita bisa langsung menginstruksinya ya. Ini datanya seperti ini. Jadi kita entrikan datanya dengan menggunakan 2 kolom ini ya. Yang kolom pertama itu dosis, kemudian kolom yang kedua itu panen, atau mau jumlah silakan ya, ini hanya penamaan saja. Oke, jadi seperti yang kita lihat di soal ini untuk yang dosis 0% ya, jumlah panennya pada ulangan pertama yaitu 5, kan begitu ya. Oke, maka berarti di sini dosis 1 itu 5. Saya kategorikan ya, gitu. Jadi di sini saya kategorikan untuk dosis 0% itu 1, kemudian 10% 2, 20% 3, 30% 4, dan 40% itu 5, begitu. Maka nanti mengentrikan datanya akan seperti ini. Oke, itu ya. Nah, untuk pengulangan panennya ya tidak perlu begitu, karena kan di sini kita sudah sudah kita tuliskan gitu, entrikan sesuai dengan banyaknya panennya, pengulangannya, seperti itu. Dan di sini itu dianggap sebagai satu arah atau satu treatment, yaitu treatmentnya adalah dosis, begitu ya. Jadi di situ pengulangan itu tidak kita anggap gitu, itu hanya sebagai untuk ini aja, sebanyak berapa kali. Oke, terus kemudian setelah itu kita langsung mengimportkan ya datanya. Nah, sudah saya importkan ini datanya. Nah, setelah diimportkan, lalu kemudian kita bisa mulai ya. Kita paling mudah untuk menggunakan ANOVA atau satu arah ya, kita menggunakan ini package Easy ANOVA ya, Easy ANOVA. Teman-teman bisa panggil package Easy ANOVA ini, atau misalkan belum terinstall di RStudio teman-teman, berarti bisa teman-teman install dulu ya di sini ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian tinggal diklik install. Ini ya. Oke. Nah, kalau di sini punya saya sudah terinstall package Easy ANOVA, maka kita bisa lanjutkan saja. Nah, kalau sudah
sudah kita install, kemudian jangan lupa dipanggil ya package Easy ANOVA-nya, lalu kemudian kita langsung bisa mengeksekusinya ya. Oke, ini ya tadi saya sudah mengeksekusinya. Jadi setelah kita importkan datanya, kemudian kita langsung bisa mengetikkan formulanya, yaitu EA1 dalam kurung nama datanya, nama file datanya, begitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Terus kemudian oke, nama file datanya apa? Punya saya data ANOVA. Oke, ini data ANOVA 1 orang, koma. Nah, teman-teman apa? Udah, tinggal di enter atau di run. Oke, langsung keluar outputnya. Kita bisa lihat outputnya nih ya. Jadi ada banyak output, selain ada output tabel juga di sini ada output plot ya. Kita bisa lihat ini adalah plot standar residual versus sequence data ya. Jadi kita bisa lihat pola penyebaran dari datanya begitu. Biasanya kita mengatakan sebagai scatter plot begitu. Oke. Nah, kemudian kita langsung menganalisis saja ya. Oke, kita ke analisis. Yang pertama pastinya untuk menggunakan ANOVA itu ada dua asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu asumsi normalitas, datanya harus berdistribusi normal. Kemudian yang kedua itu homogenitas. Keadaan sampel yang akan kita uji itu harus sama, homogen begitu. Ya. Oke, nah kemudian untuk pengujian normalitas di sini kita memanfaatkan dari output Easy ANOVA saja, yaitu ada Shapiro-Wilk test ya, uji Shapiro-Wilk. Nah, oke ya, seperti biasanya hipotesisnya berarti ini ya, H0 data berdistribusi normal, H1-nya data tidak berdistribusi. Oke. Nah, kita bisa melihat nilai p-value-nya, ini kan sudah diperoleh ya, nilai p-value-nya 0,5857. Oke, sambil dicek lagi ya, teman-teman. Karena di sini p-value-nya 0,5857 itu lebih besar dari alfa yang kita gunakan 5% ya. Tadi di soal kan mintanya 95% kan, begitu. Maka berarti alfanya 5%. Nah, karena p-value-nya lebih besar dari alfa, maka berarti H0 gagal ditolak ya. Yang kesimpulannya berarti datanya berdistribusi normal. Oke, karena data berdistribusi normal, maka berarti asumsi normalitas terpenuhi. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pengujian homogenitas ya, yang sudah ada di output itu menggunakan Bartlett ya. Oke, dengan Bartlett test di sini, maka kita lihat p-value-nya 0,4262 ya. Kalau kita bandingkan dengan nilai alfa 0,05 itu lebih besar dari alfa, sehingga H0 gagal ditolak juga. Ya, kesimpulannya berarti varian datanya homogen ya, atau asumsi homogenitasnya terpenuhi. Oke, karena kedua asumsi sudah terpenuhi, maka kita bisa masuk ke ANOVA. Ya, dari output RStudio di sini bisa kita peroleh untuk ANOVA. Kita lihat ini ada tabel, ada nilai F hitung, kemudian ada nilai p-value-nya ya. Di sini kita menggunakan uji F. Oke. Seperti biasanya berarti hipotesisnya H0 hasil produksi padi dari 5 dosis pupuk itu sama ya. Atau bisa kita tuliskan dalam bentuk matematikanya berarti mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4 sama dengan mu5 gitu ya. Oke, kemudian hasilnya berarti hasil produksi padi dari 5 dosis pupuk berbeda, atau terdapat salah satu mu I, di mana I-nya beda dari 1 sampai dengan 4 itu yang tidak sama. Gitu. Nah, karena di sini nilai F hitungnya 13,6812 itu lebih besar dari F tabel, kita lihat di tabel F dengan alfa 5% dan derajat kebebasannya 4 dan 10 ya. Oke. Kemudian kita bisa bandingkan juga p-value dengan alfa, p-value-nya 0,001 itu ternyata lebih kecil dari alfa 0,05, maka berarti H0 ditolak ya. Kesimpulannya berarti hasil produksi padi dari 5 dosis pupuk itu berbeda ya. Oke, maka dapat juga kita katakan berarti pemberian dosis pupuk ini sangat berpengaruh terhadap hasil produksi padinya gitu ya. Nah, karena di sini ternyata menghasilkan berbeda, begitu ya, maka perlu kita lanjutkan dengan uji lanjut, gitu ya.
Nah, uji lanjut ini digunakan untuk apa sih? Nah, uji lanjut ini digunakan untuk melihat sebenarnya treatment mana yang menjadikan mereka berbeda, gitu ya. Dosis mana yang menjadikan mereka berbeda. Nah, kita manfaatkan saja obat yang sudah ada. Di sini menggunakan 2K ya. Ada bermacam-macam ini ya. Ada 2K, ada SNK, ada Duncan, ada T ya. Oke. Kemudian untuk kita pakai 2K aja ya, salah satunya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk rata-rata p-value, maksud saya ya, p-value di sini ketika kita bandingkan dengan alfanya kan 0,05 ya. Nah, ketika p-value-nya itu lebih kecil dari alfa di sini ya, maka berarti treatment tersebut itu merupakan treatment yang menjadikan berbeda, rata-ratanya berbeda, begitu ya. Nah, kita cek di sini untuk yang 2K saja. Jadi kita lihat p-value untuk yang kolom 2K test. Ya, yang kurang dari 0,05 ini kan untuk pasangan dosis 4 dan 2 ya ini ya. 0,0041, kemudian 41, 0,0019, 52, 0,0041 dan 5-1 0,0019. Ini sudah saya tandai merah ya. Oke. Nah, berarti dapat kita lihat di sini ya, p-value untuk dosis 42, 41, 52 dan 51 itu lebih kecil dari nilai alfa yaitu 0,05. Sehingga dapat kita katakan pada dosis pupuk 1, 2, 4 dan 5 itu memberikan hasil produksi padi yang berbeda, begitu. Ya, oke, maka kita bisa katakan di sini dosis padi pemberian pupuk tadi kepada terhadap padi sehingga menjadikan hasil panennya berbeda itu adalah dosis pupuk 1, 2, 4 dan 5. Kita tahu ya tadi ya persentasenya 1 itu untuk 0%, kemudian 2 10%, 4 itu berapa ya? 30% ya. Kemudian 5 40%. Begitu. Oke ya. Nah, hal tersebut dapat kita lakukan juga pada uji lanjut yang lain, misalkan SNK, Duncan ataupun T. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja, itu penjelasan untuk praktikum uji ANOVA menggunakan RStudio. Ya, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.